Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yaosin yang telah kembali dari misinya menyerang Sekte Mantis, meminta pada Majin bahwa ia ingin pergi ke Zhongnan. Majin menanyakan dengan heran, apakah Yaosin ingin pergi ke Gunung Zhongnan? Yaosin yang berdiri di tengah dengan tatapan penasaran semua orang membenarkannya. Ia sangat mengkhawatirkan keponakannya. Mendengar alasan Yaosin membuat Majin terdiam sejenak memikirkannya. Majin saat itu mengatakan bahwa mereka baru saja mendengar kabarnya, tapi saat ini Gunung Zhongnan sedang dalam bahaya. Yaosin menjadi semakin tegang. Dia sudah mengetahui hal itu, tapi mendengar sendiri dari Majin membuatnya menjadi semakin tidak tenang. Majin menjelaskan bahwa sekte Tyrant Sword itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan kultus Flame Blood. Yaosin tidak bisa begitu saja menganggap mereka sebagai bagian dari unorthodox. Mirio menambahkan, mereka menggabungkan seni bela diri ortodoks dan ilmu sihir, membuat mereka jadi lebih kuat tanpa perlu latihan. Yaosin mendengar penjelasan mereka dengan sesama tanpa ada menyela. Mirio meneruskan, mereka adalah kelompok orang yang tergila-gila untuk menjadi lebih kuat tanpa adanya batasan. Majin menunduk membenarkan apa yang dikatakan oleh Mirio. Selain itu, belum ada misi resmi yang ditugaskan pada mereka. Mereka cukup menyelesaikan tugas yang diberikan saja. Yaosin yang mendengarnya tidak bisa berkata-kata. Dia memasang ekspresi muram di wajahnya seolah tidak memiliki harapan lagi. Tapi saat itu, Chung Myung menyela pembicaraan mengatakan sebuah harapan. Yang mana dia mengatakan bukankah seorang pemimpin regu seperti Majin dapat menilai situasi dan mengeluarkan misi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, bukan? Yaosin yang ada di belakang Chung Myung mulai tertarik lagi. Sedangkan orang-orang yang lain terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myung. Mereka sebenarnya tahu hal itu, tapi mungkin demi keselamatan Yaosin mereka tidak mengatakannya. Jadi semua orang memandang Chung Myung dengan tatapan dingin seolah ingin mengatakan begitu tidak pintarnya Chung Myung. Yang pada akhirnya mau tidak mau Majin mengatakan, ia akan mengatakan dengan jujur. Bagaimana mungkin ia mengirim Yaosin ke Gunung Zhongnan tanpa tahu Yaosin kembali atau tidak? Yaosin masih dengan datar menanyakan apa maksudnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Majin. Majin melipat kedua tangannya meneruskan. Orang dari benteng kesunyian yang tahu tentang potensi Yaosin pasti akan mengkhawatirkannya. Tapi, lagi-lagi Chung Myung dengan santai menyela pembicaraan mengatakan, siapa yang tidak ingin pergi, apalagi ketika mendengar tentang keluarganya ikut terlibat juga. Walaupun itu hanyalah kekhawatiran, tapi itu masih bisa dimengerti. Mirio dan Wuncang menoleh ke arah Yaosin bersamaan. Wuncang mengangguk seolah membenarkan fakta yang dikatakan oleh Chung Myung. Sedangkan Yaosin masih terdiam dan dia menggigit kecil bibir bawahnya. Di sisinya, dia sangat ingin pergi karena keponakannya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perintah dari atasannya. Saat itu, Yaosin pada akhirnya bersuara mengatakan, bagaimana mereka tidak menginginkan ini. Bahkan ada rumor tentang tamu dari Gunung Berbunga. Majin terdiam sedangkan yang lain masih memperhatikan Yaosin. Mereka sedikit tidak mengerti dan menunggu kata-kata selanjutnya. Yaosin meneruskan, dan apa hanya sejauh itu kepercayaan yang ia dapat dari Radiant Demon Squad?
Pertanyaan itu bagaikan duri yang menusuk tepat di titiknya. Itu adalah fakta bahwa Yeosin telah melakukan banyak pencapaian. Tapi apakah hanya segitu kepercayaan yang ia dapatkan? Yeosin meneruskan, ia telah melakukan kontribusi yang cukup lumayan. Jadi ia mohon untuk membiarkannya pergi. Catat itu sebagai pencapaian pribadi. Yeosin memandang dengan tegas dan penuh dengan keyakinan. Yang pada akhirnya Majin mengatakan bahwa Yeosin memojokkannya. Chungmyung yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia seolah puas dengan apa yang telah dia lakukan untuk membantu Yeosin. Mirio terdiam di samping yang kemudian memukul Chungmyung. Itu adalah kekesalan. Majin mengatakan bahwa apa yang Yeosin katakan itu benar. Dia mengelus janggutnya sembari memikirkan hal lainnya. Dia meneruskan, memang tidak mudah untuk menolak secara langsung. Tapi Yeosin harus bertahan dari salah satu tekniknya terlebih dahulu. Maksud Majin mengatakan itu adalah Yeosin harus sparring dengannya. Dan Yeosin harus bisa menahan satu gerakan tekniknya agar bisa mendapatkan izin. Majin menekankan hal itu. Dan alasan lainnya adalah ia berharap Yeosin tidak bisa menahan tekniknya dan tidak akan pergi ke Gunung Songnan. Yeosin yang mendengar tantangan itu terdiam sejenak. Dia memandang Majin dengan sedikit ragu. Mirio dan Chungmyung terkejut. Mereka tidak menyangka Majin akan melakukan itu. Mirio sedikit terkejut mencoba untuk menghentikan Majin. Namun Majin menjelaskan bahwa itu hanya satu gerakan. Jika Yeosin bisa menetralkannya atau menghindari serangannya, ia akan membiarkan Yeosin pergi. Yeosin sekali lagi masih diam. Wajahnya sedikit menggelap tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia tengah berpikir dengan baik-baik. Apakah dia akan mengambil tantangan itu atau dia tidak akan bisa pergi ke Gunung Songnan? Mirio saat itu tengah membujuk Majin untuk tidak terlalu keras pada Yeosin. Menurutnya itu terlalu sulit. Majin meneruskan, untuk menguasai dunia seni bela diri, tingkat level skill seperti itu sangat dibutuhkan. Jika Yeosin bisa bertahan dari satu tekniknya, ia berjanji akan memberi hadiah tambahan. Majin benar-benar serius kali ini. Dia akan memberikan beberapa hal untuk hadiah. Yeosin masih diam memikirkannya, yang pada akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut. Sepertinya sparring itu akan dilakukan saat itu juga, di malam hari di luar penginapan. Banyak orang-orang sekte Gunung Berbunga berkumpul di halaman. Baekmyung yang saat itu bersama Majin mengucapkan terima kasihnya karena telah memberikan izin. Entah izin untuk apa, tapi sepertinya izin untuk melihat sparring antara Yeosin dan juga Majin. Baekmyung berjalan ke tepi lapangan menuju di mana murid-murid Gunung Berbunga berada. Baekmyung saat itu menoleh ke arah Majin dan mengatakan pada murid-murid Gunung Berbunga untuk mereka mengukir baik-baik momen ini dalam pikiran mereka. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan teknik dari pemimpin regu Radiant Demon Squad. Yu Yeon yang ada di depannya mengangguk. Yu Yeon menanyakan, bukankah Master Black Rank dari benteng kesunyian sebanding dengan kepala instruktur? Baekmyung membenarkannya, terutama dalam pertempuran habis-habisan. Mereka mungkin melampaui dirinya. Saat itu, Yeosin berjalan menuju ke tengah halaman mendekati Majin. Dia tidak menampakkan keraguan sama sekali. Saat itu, Yu Yeon terkejut mendengar fakta bahwa Majin bahkan lebih kuat dari Baekmyung. Baekmyung meneruskan, julukan yang didapat pemimpin regu Radiant Demon Squad adalah Hellslayer. Itu menandakan dominasi mutlak di medan perang. Ada banyak tetua dari sekte kuat yang menemui ajalnya menjadi hantu yang berkeliaran setelah memamerkan kejahatan munafik mereka. Saat berhadapan dengan master tertinggi seperti itu, kau tidak boleh meremehkan gerakan sekecil apapun yang dia lakukan. Itu hanya dengan satu gerakan sederhana saja bisa langsung menghabisi seseorang. Yu Yeon menjadi semakin terkesan. Dia tidak lagi meremehkan orang-orang dari benteng kesunyian. Baekmyung meneruskan, tidak seperti mereka seniman bela diri dari 9 sekte besar yang mengajari ilmu berpedang tertinggi. Teknik benteng kesunyian itu murni, dikhususkan untuk pertarungan yang sesungguhnya. Bahkan bagi Yeosin sekalipun, hal itu tampaknya juga masih sulit. Di antara orang-orang Gunung Berbunga, mungkin tidak ada orang yang bisa bertahan dari satu gerakan Majin.
Yosin memandang Majin dalam diam. Dia tetap sedingin biasanya yang kemudian dia meminta izin. Bisakah Majin memberinya waktu untuk bersiap? Majin mempersilahkan untuk Yosin menggunakan waktu sampai Yosin siap. Majin melipat tangannya meneruskan. Ia ingin menunjukkan serangan yang bahkan tidak akan bisa ditahan oleh seorang White Rank. Jadi Yosin harus memperkuat indera tubuhnya. Yosin memandang Majin dengan sesama. Dia bergumam. Di antara para Master Black Rank, ada kekurangan dari 30 orang yang berada di level ini. Tapi tidak perlu merasa tegang. Yosin menenangkan diri dan mulai menarik napasnya dalam-dalam. Saat ini, energi internal yang deras mulai mengalir. Yosin meneruskan gumamannya. Hanya tinggal memperagakan seni bela diri yang telah ia pelajari. Yosin perlahan menyentuh pedang di sarungnya ketika energi internal meluap. Itu seolah menyelimutinya dan mempertajam inderanya. Yosin membuka matanya perlahan. Matanya bersinar biru terang karena dia menyalurkan energi internalnya pada kedua matanya. Yosin saat itu bisa melihatnya. Dalam pandangan Yosin, Majin hanya seperti siluet yang penuh dengan energi. Yosin dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan memberikan Majin kesempatan untuk melakukan gerakan pertama. Majin terkejut. Dia tidak menyangka Yosin akan mengatakan itu. Dia hanya tersenyum kecil. Yosin bersiap dan memasang kuda-kudanya. Dia tidak menghentikan energi internalnya dan memandang Majin dengan waspada. Dia tidak mengendurkan penjagaannya. Majin di sisi lain mulai menggerakkan tangannya. Energi internal yang luar biasa juga mulai keluar memenuhi tubuhnya. Yosin yang menilainya juga bergumam. Teknik sekelas itu bahkan dapat menghancurkan tembok benteng yang tebal dalam satu pukulan. Ia harus menghindarinya. Yosin telah melakukan penilaian dan mendapat kesimpulan. Dia awalnya berniat untuk menahannya, tapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk menghindarinya. Dia menarik tangan dari gagang pedang. Majin saat itu melakukan gerakan dalam sekejap. Dia telah berada di hadapan Yosin dengan aura kehadiran yang mengerikan. Majin seolah bencana itu sendiri. Dia menarik tangannya ke depan memberikan pukulan ke arah Yosin. Yosin yang baru menyadarinya segera terbelalak tidak percaya. Majin begitu kuat. Yosin menggerakkan tangannya bergumam. Dengan teknik Secret Body yang sudah ia pelajari, ia memang tidak bisa menghindarinya. Yosin membuka dantian atasnya. Sebuah lingkaran biru bercahaya muncul. Itu adalah dantian atasnya terbuka. Serangan Majin semakin cepat sampai pada Yosin. Pukulan itu penuh dengan energi internal dan aura mengintimidasi. Namun Yosin masih sempat untuk berpikir. Dia bergumam, tapi jika ditambah dengan satu langkah tambahan, maka semuanya akan berbeda. Sebelum benar-benar serangan Majin sampai padanya, Yosin membuka sedikit dantian tengahnya. Sebuah lingkaran cahaya biru dapat dilihat dari dantian tengahnya. Ketika serangan Majin benar-benar sampai, Yosin menggerakkan kakinya. Dia berjalan menuju Majin dengan teknik langkahnya. Tidak ada serangan yang mendarat pada Yosin ketika dia menggunakan teknik itu. Dan pada akhirnya serangan Majin jatuh ke tanah dan membuat ledakan besar. Bahkan gelombang kejutnya membuat angin menerpa. Sedangkan Yosin melewati Majin seolah tidak terjadi apa-apa. Hasil itu membuat semua orang terkejut. Rekan-rekan Yosin juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Baik Myung dan Yu Yeon terbelalak, mereka tidak memprediksi hasilnya akan seperti itu. Di sisi Majin, ekspresinya kaku saat dia mencoba bangkit dan menarik tangannya dari tanah. Yang kemudian dia menanyakan pada Yosin, gerakan apa yang Yosin gunakan? Yosin tidak segera menjawab. Dia masih memikirkan sesuatu. Yosin saat itu mengingat kembali apa yang terjadi mengatakan, ia hanya berjalan biasa karena ia bisa melihat jalur untuk bertahan hidup. Waktu itu, Yosin melihat jalur dari tatapannya, dan dia menamakan itu sebagai Radiant Wing Step. Yosin mengatakannya tanpa keraguan. Mendengar itu membuat Majin tersenyum sejenak, yang kemudian mengatakan bahwa Lightning Genius diizinkan melakukan perjalanan ke Gunung Songnan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Lightning Genius part ke-6. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.